Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tugas kimia fisika tentang pembuatan senyawa eter dan senyawa deglukosa. Glukosa merupakan jenis gula sederhana atau monosakarida yang termasuk golongan aldosa karena memiliki gugus aldehid atau CHO. Disebut sebagai D-glukosa karena konfigurasi atom C pada nomor 5 mengikuti aturan stereokimia D yang berarti memutar cahaya ke arah kanan. D-glukosa sering juga dikenal sebagai gula darah karena memang inilah bentuk glukosa yang terdapat dalam darah manusia sehingga menjadikannya sebagai bahan bakar utama bagi sel tubuh. Selanjutnya ada sifat fisik D-glukosa. C6H12O6 merupakan rumus molekul umum dari D-glukosa. D-glukosa memiliki rasa yang manis tetapi tidak semanis sukrosa atau gula pasir, karena perbedaan struktur molekul dan cara berinteraksi dengan reseptor yang ada pada lidah kita. Titik leleh D-glukosa berada pada sekitaran 146 derajat Celcius. D-glukosa memiliki bentuk kristal padat berwarna putih. Dalam kondisi murni, glukosa membentuk kristal yang jernih dan mudah ditangani. D-glukosa sangat larut dalam air karena banyak mengandung gugus OH atau hidroksil. Gugus-gugus inilah yang memungkinkan glukosa untuk membentuk ikatan hidrogen yang kuat dengan molekul air. D-glukosa bersifat optikally reaktif atau memutar bidang polarisasi cahaya. Ini adalah karakteristik umum karbohidrat dan digunakan dalam analisis kimia. Selanjutnya ada bentuk struktural D-glukosa. Glukosa memiliki kemampuan unik untuk eksis dalam berbagai bentuk struktural meskipun bentuk cincin adalah yang paling dominan dan stabil dalam larutan. Glukosa bisa berbentuk rantai terbuka seperti aldehid maupun bentuk cincin seperti hemiasetal. Dalam larutan, bentuk cincin piranosa 6 anggota cincin lebih stabil dan dominan. Ini terjadi melalui reaksi intramolekular antara gugus aldehid dan gugus hidroksil di atom karbon C5 untuk membentuk cincin beranggota 6. Ada dua bentuk cincin pada struktur D-glukosa, yaitu alfa D-glukosa dan beta D-glukosa yang berada di posisi gugus OH pada atom C1. Mutarotasi adalah perubahan alami D-glukosa di larutan dari bentuk rantai lurus atau aldehida menjadi bentuk cincin hemiasetal atau antar dua bentuk cincin alfa dan beta D-glukosa. Selanjutnya ada fungsi D-glukosa. Glukosa bukan hanya sekedar gula, melainkan molekul sentral yang mendukung hampir semua proses kehidupan di bumi. Fungsi utama dari glukosa adalah sebagai sumber energi utama, sebagai bahan baku biosintesis, sebagai cadangan energi, dan sebagai keseimbangan metabolisme. Selanjutnya ada peran dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang medis, D-glukosa digunakan sebagai cairan infus untuk memberikan energi cepat pada pasien yang dehidrasi atau membutuhkan nutrisi segera. Fungsi lainnya adalah D-glukosa sangat penting dalam penanganan hipoglikemia atau kondisi kadar gula darah rendah, di mana pemberian glukosa oral atau intravena dapat menyelamatkan jiwa. D-glukosa juga dapat digunakan dalam tes toleransi glukosa oral atau TTGO untuk mendiagnosis diabetes dan kondisi terkait. Peran D-glukosa dalam industri pangan adalah sebagai bahan pemanis, yaitu sirup glukosa. Salah satu jenisnya high fructose corn syrup. Banyak digunakan dalam minuman, dalam permen, dan makanan olahan. Fungsi lainnya adalah memberikan tekstur, stabilitas, dan mempertahankan kelembaban pada produk makanan, serta menghambat kristalisasi gula lainnya. Cara menggunakan aplikasi Hyperchem. Kami mendapatkan senyawa atau molekul D-glukosa. D-glukosa memiliki rumus C6H12O6. Pertama kali, kita klik bagian menu bagian atas untuk memilih unsur. Kemudian, kita klik unsur karbon, di mana unsur karbon pada D-glukosa memiliki 6 karbon. Selanjutnya, kita pilih unsur O. Untuk mempercepat, kita dapat memilih bagian O pada huruf pada menu. Selanjutnya, kita gabungkan dengan O yang pada di atas. Itu merupakan rangkap 2. Selanjutnya, kita pilih build untuk menambahkan unsur hidrogen pada molekul. Selanjutnya, untuk merapikan molekul ini, kita dapat memilih menu yang di atas sebelah dengan unsur O. Kita pilih display untuk mengubah molekul menjadi bentuk 3 dimensi. Klik select, kemudian balls and cylinders, kemudian kita OK. Selanjutnya, untuk melihat perbesaran, kita dapat memilih magnify shrink. Untuk melihat rotasi pada molekul, kita dapat memilih klik bagian atas rotate out of plane. Untuk melihat massa pada molekul ini, kita dapat memilih select, kemudian kita pilih molekul.
Molekul pada senyawa diglukosa memiliki massa 180,156. Selanjutnya, untuk melihat panjang ikatan antara karbon dengan O atau karbon dengan hidrogen, karbon dengan karbon, kita dapat memilih select, kemudian kita pilih atom. Kemudian, kita pilih bagian menu bulat ini. Selanjutnya, kita pilih unsur yang ingin kita lihat panjang ikatannya. Misalnya dengan karbon dengan O. Nah, di sini memiliki panjang ikatan sebanyak 1,22. Selanjutnya, kita dapat melihat karbon dengan hidrogen dengan massa 1,08. Selanjutnya, karbon dengan karbon dengan panjang ikatan 1,52. Selanjutnya, untuk melihat energi pada molekul, kita dapat memilih compute, kemudian kita pilih single point. Nah, energi yang dihasilkan pada senyawa diglukosa ini adalah min 2251,569505 kilokalori per mol. Untuk melihat vibrasi pada senyawa ini, kita dapat memilih compute, kemudian kita pilih vibration rotation analysis. Selanjutnya, kita pilih compute kembali, kemudian kita pilih bagian vibrational spectrum. Di sini terlihat frekuensi, amplitude pada senyawa. Kemudian kita pilih OK. Nah, di sini kita dapat lihat vibrasi pada senyawa diglukosa. Selanjutnya, pada ether, kita menggunakan contoh di etil ether. Ether sendiri merupakan senyawa organik dengan gugus atom oksigen yang terikat di antara dua gugus alkil atau aryl. Di etil ether merupakan senyawa organik yang termasuk dalam golongan ether dengan rumus kimia C2H52O atau secara struktural CH3, CH2, O, CH2, dan CH3. Senyawa ini terdiri dari dua gugus etil yang terikat pada atom oksigen. Bentuk strukturalnya, atom oksigen berada di tengah menghubungkan dua gugus etil atau C2H5. Sifat fisiknya, berwujud cairan tidak berwarna, memiliki bau khas yang mudah dikenali, sedikit manis dan mudah menguap. Larutannya tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik seperti alkohol, etanol, dan benzena. Memiliki massa jenis yang lebih ringan dari air sekitar 0,713 gram per cm kubik. Volatilisasinya sangat mudah menguap dan mudah terbakar, dan memiliki titik didih sekitar 34,6 derajat Celcius yang berarti rendah dan mudah menguap. Fungsinya ada sebagai pelarut, anestesi, dan bahan baku. Pada pelarut, sering digunakan sebagai pelarut dalam laboratorium karena kemampuannya melarutkan berbagai zat organik. Pada anestesi, dahulu digunakan sebagai anestesi umum karena sifatnya yang cepat menguap dan menimbulkan efek anestesi. Dan pada bahan baku digunakan dalam sintesis kimia sebagai reagen atau pelarut reaksi. Sedangkan perannya dalam kehidupan yaitu sebagai penggunaan medis, industri, laboratorium, dan sebagai pembersih. Pada penggunaan medis, meski sekarang jarang, dietil ether pernah menjadi obat anestesi untuk prosedur bedah. Pada industri, sering dipakai sebagai pelarut dalam produksi cat, resin, dan bahan kimia lainnya. Pada laboratorium, sering digunakan dalam eksperimen kimia sebagai pelarut nonpolar yang baik. Dan pada pembersih, kadang digunakan sebagai bahan pembersih karena kelarutannya terhadap minyak dan lemak. Pada senyawa dietil ether mempunyai rumus C4H10O. Pertama kali, kita klik bagian atas untuk memilih unsur, atau untuk mempercepat dapat memilih huruf C pada menu. Kemudian, kita susun. Kemudian, kita klik unsur O pada tampilan. Selanjutnya, kita gabungkan molekul ini. Selanjutnya, kita untuk menambahkan hidrogen, kita dapat memilih build, kemudian ada deh hidrogen. Kemudian, untuk merapikan molekul ini, kita dapat memilih tampil menu Invoke Model Builder. Selanjutnya, kita pilih Display, kemudian Rendering, untuk mengubah bentuk molekul pada senyawa tersebut dengan memilih balls and cylinders. Untuk melihat rotasi pada molekul, kita dapat memilih tampilan menu Rotate Out of Plane. Untuk memperbesar molekul, kita dapat memilih Magnify Shrink. Selanjutnya, untuk melihat massa pada molekul, kita dapat memilih Select. Kemudian kita pilih molekul. Kemudian kita pilih Select pada bagian menu atau yang atas ini. Selanjutnya kita pilih atau klik molekul. Massa pada dietil ether memiliki massa 74,123. Selanjutnya, untuk melihat panjang ikatan pada dietil ether, kita dapat memilih Select. Kemudian kita pilih atom. Selanjutnya, kita pilih klik pada bagian atas Select ini. Selanjutnya, kita pilih
unsur yang ingin kita lihat panjang ikatannya. Misal pada karbon dengan hidrogen. Karbon dengan hidrogen memiliki panjang ikatan sebesar 1,9. Selanjutnya, karbon dengan karbon memiliki panjang ikatan 1,54. Selanjutnya, O dengan karbon memiliki panjang ikatan 1,43. Selanjutnya, untuk melihat massa pada molekul di ether-ether, kita dapat memilih compute, kita pilih single point. Kita dapat melihat energi pada di ether-ether, yaitu sebesar min 1316,078964 kilokalori per mol. Untuk melihat vibrasi pada molekul di ether-ether, kita dapat memilih compute, kemudian vibration rotation analysis. Selanjutnya, kita pilih compute kembali, kemudian kita pilih bagian vibrational spectrum. Selanjutnya, di sini terdapat frekuensi pada di ether-ether, kemudian amplitude pada di ether-ether. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita dapat melihat vibrasi pada molekul.